Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai nur, cahaya, dalam konteks fungsinya nur itu, cahaya itu dari Allah itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, beliau ini hubungannya dengan alamul alamul warid. Jadi alam warid yang kemarin kita bahas, nah, ini menuju kepada an-nur. Selanjutnya, al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Nur itu adalah kendaraan hati dan asrar, rahasia hati. Rahasia hati. Sir itu jamak dari sir. Jadi di dalam diri kita ini, manusia ini, ada zahir. Kita tahu semua anatomi zahir. Anatomi zahir ya mulai yang pokoknya fisik kita, baik fisik itu tampak maupun tidak tampak, seperti jantung kita, paru-paru kita ini kan nggak tampak. Itu pun juga termasuk alam zahir. Masih alam zahir. Jadi, nah di dalam alam batin itu ada nama-nama yang sebenarnya diwakili tadi oleh nama-nama fisik. Misalnya kolbu itu diwakili jantung, fisiknya jantung. Spirit di dalam jantung itu namanya kolbu. Otak itu fisiknya. Spiritnya adalah al-fikroh, pikiran. Penentu al-aql. Ada lagi al-asirru di dalam ruang hati paling dalam, itu namanya ada asir. Maka kita juga ada dada fisik ini. Ada spirit dada namanya sodr, dada ruhani. Di dalam dada ruhani ada qalb, hati. Nah, di hati ini tempatnya iman ini. Iman itu di hati. Islam tempatnya di dada. Yashrah sadrahu lil Islam, bukan lil iman. Itu dada. Wilayahnya hubungannya dengan alam lahiriah. Makanya Islam itu amaliyahnya berkaitan dengan syariah. Qalbu berkaitan dengan batiniyah, berkaitan dengan amaliyah haqiqah, hakikat. Sampai pada sir tadi, hakikatnya kalbu itu di situ. Nah, nur itu kendaraan bagi hati dan rahasia hati. Kendaraan supaya apa? Supaya perjalanan ini sampai. Kendaraannya apa? Cahaya. Kendaraannya cahaya. Karena cahaya ini secara fisik saja, ada fisik cahaya, ada ruhani cahaya. Tapi nur di sini adalah nur dalam arti ruhaniyah, bukan cahaya kayak matahari. Tapi bahwa cahaya-cahaya yang selama ini ada di alam fisika ini, perjalanannya adalah perjalanan tercepat. Nur ruhaniyah
adalah perjalanan yang menghantar hati dan rahasia hati paling cepat menuju kepada Allah. Nah ini, maka ini hati kita ya untuk menghantar ya, ini dengan nur ini supaya kita nggak tersesat. Maka kita berdoa, Allahumma nawwir qulubana ya Allah, cahayai hati kami. Ini supaya apa? Hati kita nggak terpeleset di alam zulmah, alam kegelapan. Nah, karena itu ini berlanjut begini. Ini fungsi kembali yang seperti saya jelaskan tadi. An-nuru jundul qalbi. Cahaya itu pasukannya hati. Kendaraan, pasukan, instrumen, alat yang dibutuhkan oleh hati. Hati tidak butuh yang lain, nur yang dia butuhkan. Nah, karena hati ini, nur cahaya Allah ini melimpah luar biasa dan sudah, maka hatilah yang harus mengolah dirinya. Melalui apa? Tazkiyatun nafs wa tathhirul qulub, membersihkan nafsu jangan sampai ngotori hati, wa tathhirul qulub, hatinya disucikan. Ya, ini kama anna dzulmata jundun nafsi, sebagaimana kegelapan. Kalau cahaya itu pasukannya hati, kegelapan itu pasukannya nafsu. Jadi kegelapan itu apa? Zulmah itu awalnya adalah ya diri itu sendiri, ya nafsu itu sendiri sebenarnya. Makanya kenapa dia melahirkan banyak instrumen yang semuanya serba gelap. Keakuan. Karena itu an-nafsu awwalul hijab. Nafsu itu awal hijab. Awal tirai antara tutup yang membuat kita tidak bisa memandang Allah. Itu adalah ego, nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza aradallahu ayyan sura abdahu amaddahu bijunudil anwar. Kalau Allah ingin menolong hambanya, jadi kita bisa ngira-ngira sendiri, aku ini sedang ditolong oleh Allah apa enggak ya? Adalah ketika si hamba tadi dilimpahi pasukan-pasukan cahaya. Isinya kebajikan, kesadaran dibuka tentang kepatuhan seluruh maqamat di dalam tasawuf. Mulai taubat, khusyuk, ridho, syukur, ikhlas. Itu adalah nur semuanya. Semangat menuju kepada Allah, nur semua. Sifat-sifat bagus, lahirnya nur nanti akan melahirkan karakter yang mulia dan bagus. Itu akibat dari nur. Ya, jadi kalau Allah kita ini hendak ditolong oleh Allah, suasana kesadaran akan kebajikan dan kepatuhan kepada Allah itu tiba-tiba muncul luar biasa. Dan itu dari Allah. Bukan dari usaha kita, mujahadah kita, ibadah kita, bukan. Tapi kalau Allah sudah melimpahi pasukan nur, seseorang ditakdirkan untuk menjadi bagus. Egonya luntur tiba-tiba. Maka kalau egonya sudah luntur, seluruh sifat-sifat buruk itu runtuh pelan-pelan. Terhapus oleh cahaya tadi. Wa qata'a anhu madadadz zulami wal aghyar, dan Allah memutuskan orang itu dari limpahan-limpahan kegelapan wal aghyar dan selera-selera unsur-unsur kemakhlukan. Jadi aghyar itu selain Allah semuanya. Jadi tiba-tiba orang itu hanya kepingin Allah saja.
Itu tandanya kita ini sedang ditolong oleh Allah loh ya. Duh, itu ada bencana, orang itu selamat. Ditolong nggak ya oleh Allah? Ketika dia selamat kok dia tidak segera kembali kepada Allah dan membuat dia lebih sadar, lebih terbuka hatinya kepada Allah, sebenarnya sedang tidak ditolong walaupun kelihatannya selamat. Jadi jangan sampai mereduksi cara pandang keagamaan ini hanya dengan sesuatu yang sifatnya materialistik dan instan. Oh, ditolong dapat duit banyak gitu misalnya. Apakah seperti itu yang disebut ditolong? Orang yang ditolong oleh Allah, orang yang diberi limpahan pasukan-pasukan nur dalam dirinya. Itu yang disebut ditolong. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa zulmah ini sebagai pasukan nafsu? Ya karena zulmah ini adalah kegelapan ini membuat kita ini tertutup, tertirai dari Allah. Ya, apa arti sebuah kehebatan kalau orang itu tertutup dari Allah? Apa arti sebuah ilmu pengetahuan yang kita miliki? Kita misalnya ahli agama, tapi tertutup dari Allah. Apa arti kita itu misalnya maklap nyampe ke langit Sabtuju sana sekejap, balik lagi sekejap ke muka bumi, tapi tertutup dari Allah. Berarti kita tadi mengendarai kendaraan nafsu yang gelap. Masya Allah, naudzubillah, bismillahirrahmanirrahim, an-nuru. Ini fungsi nur, an-nuru lahul kashfu, nur ini membuka. Nur ini membuka tirai-tirai kegelapan ini. Karena manusia ini tidak menyadari bahwa dirinya sedang merambah kegelapan malam. Yang dikira dia telah meraih nur. Padahal ya tetap saja gelap, tetap saja nur itu tetap dari Allah. Manusia tidak pernah bisa, makhluk manapun tidak pernah bisa memproduksi nur. Nur itu semuanya dari Allah. Beberapa waktu yang silam dalam episode tentang nur, tentang cahaya kan sudah kita sampaikan itu. Wal basoru wal basiratu lahal hukmu basiroh. Mata hati kita yang memutuskan ini baik, ini benar, ini enggak, dan seterusnya. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Ini saya singgung juga dalam kajian kitab Asy-Syifa tentang Rasulullah SAW. Jadi nur, basirah, dan qalbu. Kenapa tiga hal ini yang diangkat oleh Ibnu Athaillah? Inilah satu pandangan kalau di dalam bahasa pengetahuan tasawuf ada hal-hal yang berhubungan dengan ilmul yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin. Ya, kalau an-nurul lahul kashfu, ini adalah wilayah ilmul yaqin. Dibuka, lalu kita tahu tapi masih secara teoritis. Tahu ini benar, ini, oh iya, tapi teoritis. Tapi belum al-hukmu. Al-hukmu itu sudah mulai mengimani di situ. Nah, itu namanya ainul yakin. Hakul yakin melaksanakan pengetahuan tentang keimanan tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nur ini juga sebagaimana warid.
Ya, nur ini juga sebagaimana warid. Nur ini ketika kita dibuka oleh Allah, apa ya? Intibah, awalnya cuma intibah, menyadarkan. Seseorang dilimpahi nur itu untuk disadarkan. Kamu ini sudah bertahun-tahun hidupmu diperbudak oleh dunia. Tiba-tiba Allah menyadarkan ya melalui nurnya tadi, meleo. Lihat. Nah, lalu dia sadar. Nah, ada lagi nur, maka begitu sadar nur itu melimpahkan berikutnya, yaitu melalui basirah tadi untuk iqbal. Kalau begitu hidupku ini harus menuju kepadamu Allah. Menghadapmu Allah. Kapan? Ya sekarang ini, tidak harus nunggu mati dulu. Harus liqa Allah kapan? Ya sekarang ini. Bahkan sebenarnya sebelum kita memiliki kesadaran menuju kepada Allah, kesadaran untuk liqa bertemu Allah, Allah lebih dulu menemui kita. Sudah. Karena jundun nafsi yang berupa zulmah, pasukan nafsu yang berupa kegelapan itulah yang menutupi kesadaran-kesadaran kita. Seakan-akan Allah itu belum kita temukan. Allah itu belum kita jumpai. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu nanti ada nurul wisol, cahaya wuslah, cahaya yang membuat seseorang menjadi lalu menjadi tampak semuanya serba ilahiyah di situ. Serba ilahiyah dengan kesadaran-kesadaran itu tadi. Maka kalau dengan bahasa lain disebut satu nurul iman, nurul Islam. Ya, nurul Islam itu adalah tahap di mana orang kalau disadarkan melalui nur tadi, maka dia ingin taat saja kepada Allah, itu baru nurul Islam. Ya. Jadi dia kepingin banyak beribadah hidupnya, berbuat baik dan seterusnya. Itu cahaya Islam. Ada cahaya iman. Cahaya iman menyinari yang ada di dalam kolbu kita. Kolbu ini banyak gelapnya, isinya gelap apa? Syirik, khofi, syirik tersembunyi seperti riya, ujub, takabur. Syirik tersembunyi semua di sini. Dicahayai oleh cahaya iman hati kita. Ya Allah. Jadi maka tumbuhlah rasa ikhlas, ridho, syukur, cinta. Ini akibat nurul iman. Ya, akibat nurul iman, cahaya iman. Nah, ini wilayah sudah memasuki wilayah batiniyah, hakikiyah, hakikat di sini. Tapi belum tahakkuk perwujudan hakikat. Ada yang disebut nurul ihsan, cahaya ihsan. Nah, cahaya ihsan itu adalah sebuah nur yang menghempaskan, menyibak seluruh kegelapan segala hal selain Allah. Karena segala hal selain Allah itu gelap. Alam raya, imajinasi Anda saja yang mengatakan ini terang. Gelap ini sebenarnya. Nah, inilah kalau ada nurul ihsan, baru Anda sadar, ya Allah,
Selama ini yang aku pikir, aku buru, aku rasakan, aku cari, nggak taunya hanyalah bayang-bayang. Ayang-ayang, bayang-bayang. Bukan beneran. Nurul Ihsan. Membuka tirai itu membuat Anda tiba-tiba, ya Allah, Engkau saja Allah. Melihat apa saja, Allah ada di balik apa saja. Menyertai apa saja. Sebelum apa saja. Sesudah apa saja. Ada Dia. Nah, ini yang kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ka'annaka taro, seakan-akan engkau melihat Allah. Allah. Aku tidak bisa menghindarmu Allah. Mata hatiku untuk tidak memandangmu. Kemana saja, engkau saja yang ada. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Atau setidak-tidaknya engkau meyakini Allah memandangmu terus-menerus. Allah memandangmu terus-menerus. Nah, ini kesadaran merasa seakan-akan memandang atau dipandang oleh Allah. Inilah disebut Nurul Ihsan. Ya, Nurul Ihsan. Jadi atau Nurul Islam itu boleh disebut Nur Syariah, cahaya syariah. Nurul Iman itu cahaya Thariqah. Nurul Ihsan itu cahaya Haqiqah. Nah, kita terus mohon kepada Allah karena Dia sumbernya nur itu Allah. Sumbernya nur itu Allah. Kita harus terus memohon supaya diberi nur. Nawwir qulubana. Ada doa yang biasa kita baca ya. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah, cahayai hati kami. Binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu. Baik hidayah syariah, hidayah thariqah, hidayah haqiqah. Baik hidayah Islam, hidayah iman, hidayah ihsan. Baik hidayah mengingatkan agar aku sadar, maupun hidayah yang membuat aku berhasrat rindu menuju kepadamu, maupun hidayah bagaimana aku nyampe di hadapanmu. Jadi ini mengenai nur ya, mengenai nur tadi, fungsi nur. Kama nawwartal ardo binuri syamsik, sebagaimana engkau mencahayai bumi dengan cahaya mataharimu. Semua mendapat cahaya matahari bumi ini. Hati kita sebenarnya mohon diberi cahaya menjadi seperti bumi bagi cahayamu ya Allah. Abadan abadah, selama-lamanya ya Allah, jangan pernah henti engkau mencahayai aku, hatiku. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.